Apa yang kita minta kepada Tuhan, kerinduan kita, Tuhan menjawab. Tidak ada yang mustahil. Kematian, saudara, tidak ada yang tahu. Tetapi doa saya dijawab oleh Tuhan. Bahwa Tuhan, saya ingin Papa saya yang panggil di dalam pelukan saya. Karena saya sangat mengasihi dan mencintai Papa saya, saudara. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam channel Pastor DHI. Kali ini saya akan merenungkan firman Tuhan dan juga saya akan memberikan sedikit kesaksian saya yang berkaitan dengan firman Tuhan ini, saudara. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah-Mu bagi kami semua umat-umat-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami mau pelajari pada saat ini, Tuhan, kami merenungkan menjadi rema buat kami untuk kami bisa menghormati orang tua, ayah, dan ibu kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, seperti pada judul ini, ayah saya diambil Tuhan di pangkuan saya. Nah, kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Bunyinya seperti ini, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu. Ini adalah satu perintah dari Tuhan sendiri kepada umatnya, yaitu bangsa Israel, pada saat Musa bertemu Elohim di Gunung Sinai, saudara. Dan ini adalah perintah daripada Tuhan sendiri untuk umat Israel. Tetapi saya percaya bahwa bukan cuma kepada umat Israel, tetapi untuk semua yang diciptakan oleh Tuhan. Ini adalah perintah buat kita semua. Nah, saudara, berbicara masalah hormat, apa itu kata hormat? Karena di sana dikatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Kita akan melihat apa itu arti kata hormat, saudara. Kata hormat berarti memberi respek, ya. Perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau takzim, sama seperti menyembah atau menunduk, ya. Seperti kalau kita punya tamu, kita punya respek, rasa hormat, ya. Jika kita menerima tamu atau kedatangan seorang tamu, maka kita akan respek, menghormati tamu itu, saudara. Tidak mungkin kita semena-mena dengan tamu kita, apalagi datang di rumah kita. Hormat ini bukan hanya di mulut saja. Bukan hanya di mulut, tetapi bagaimana sikap hati kita, respek kepada orang tua kita. Banyak hal, banyak alasan kenapa kita harus hormat kepada orang tua kita, saudara. Dia yang mendidik kita, dia yang memelihara kita dari kecil, dia yang merawat kita, ya, ayah dan ibu kita benar-benar berjuang untuk hidup kita. Dan sangat tidak elok ketika kita sudah mulai besar lalu melupakan jasa-jasa baik daripada orang tua kita. Ini secara etika. Tetapi kita harus tahu lebih daripada etika. Ini adalah firman Tuhan. Perintah dengan sungguh-sungguh di dalam Efesus, saudara. Kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 2. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, yang nyata dari janji. Bahkan di dalam perjanjian baru diulang lagi, ya saudara, tentang bagaimana kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Ada 8 kali ayat yang berbeda diulangi tentang bagaimana harus menghormati ayah dan ibu kita. Kita harus respect. Mungkin Anda bertanya, Pastor, papa saya itu keras, papa saya itu ringan tangan. Saya kepahitan kepada papa saya karena suka mukul mama saya. Saya ditinggalkan sejak kecil. Bagaimana dengan kasus seperti ini? Apakah saya masih harus menghormati dia? Saudara, Alkitab tidak menjelaskan lanjutan daripada itu. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita. Hormatilah dia karena dia adalah ayah. Hormatilah dia karena dia adalah ibumu. Bukan karena Anda harus tidak menghormati karena ada alasan-alasan tertentu. Tetapi kita lakukan firman Tuhan, saudara, dan berdoa untuk ayah dan ibu. Walaupun di dalam ayat yang lain juga dikatakan bahwa hai bapak-bapak, kasihilah anak-anakmu. Jangan
timbulkan kebencian dalam hatinya. Jadi kita juga mengerti sebagai seorang ayah harus menjadi ayah yang baik, sehingga ada timbal balik. Kalau kita bisa melakukan atau memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, perbaiki, saudara. Supaya terjadi janji Tuhan. Kita menghormati ayah dan ibu kita. Demikian pun ayah kita sebagai orang tua, bapak-bapak, tidak menimbulkan rasa sakit hati terhadap anak-anak kita. Satu ketika, saudara, ketika tahun 2003, saya mendapat telepon dari kakak saya. Dia mengatakan bahwa sepertinya papa umurnya tidak akan lama lagi. Dan memang sebelumnya, saudara, saya merasa gelisah ya, selalu gelisah, selalu memikirkan papa saya. Dan setelah saya dapat telepon, saya berdoa kepada Tuhan. Karena sejak umur SMA saya sudah meninggalkan papa dan ya jarang pulang, sering pulang tapi jarang. Saya dalam pelayanan, saudara, seperti benar-benar melayani Tuhan sungguh-sungguh, dan kadang-kadang waktu terbatas untuk kembali bertemu dengan ayah dan ibu saya. Jadi pesan saya kepada saudara-saudara semua, ingatlah ayah dan ibumu selama masih hidup, ya. Karena ada waktu-waktu di mana kita ingin merasakan sosok ayah, ingin dekat dengan ayah kita di samping kita, tetapi kita tidak menikmati itu lagi. Pada saat saya menerima telepon, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya harus melayani di hari Minggu, karena saya ditelepon oleh kakak saya bahwa harus segera datang, ya. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya harus melayani Engkau dulu, tapi kerinduan saya adalah saya pingin papa saya itu Engkau panggil di pangkuan saya pada saat saya menggendong papa saya. Itu kerinduan saya kepada Tuhan dan doa saya, saudara, ya. Saya menyelesaikan pelayanan dulu, lalu setelah selesai pelayanan saya pulang malam, saudara. Pulang malam dan bersyukur masih bisa ketemu dengan papa, berbincang-bincang selama beberapa hari. Dan saya ada semangat, saya melihat papa saya itu seperti apa ya, saudara? Seperti waktu saya datang komunikasi, saya ada harapan bahwa dia akan sembuh. Tapi memang sudah berumur juga. Beberapa hari itu saya habiskan waktu dengan dia bercerita. Kemudian pada hari yang ketiga, saudara, papa drop. Dan saya selalu berada di dekat dia. Dan ketika dalam kondisi yang sangat kritis, saya gendong papa. Kita ajak untuk bawa ke rumah sakit, tapi beliau berpesan bahwa sekalipun kalian bawa saya ke rumah sakit, sepertinya saya sudah tidak kuat juga ya untuk hidup. Dia sudah mulai meninggalkan wasiat pesan-pesan, ya, saudara. Akhirnya saya gendong papa saya dan saya rangkul, dan seperti doa saya, papa saya dipanggil Tuhan di dalam pangkuan saya, saudara. Saya satu kehormatan, Tuhan mendengar doa saya dan bentuk kasih saya kepada papa. Saya peluk, mulai bernapas pelan-pelan, hilang nafasnya di pangkuan saya. Dan satu kehormatan saya di hadapan Tuhan mengalami hal terjadi seperti itu, saudara. Saudara, selama orang tuamu hidup, papa, mama, hormatilah. Itu adalah perintah. Dan perintah itu mengandung janji, saudara. Mengandung covenant Elohim terjadi dalam hidup kita. Saya tidak pernah berkata kepada Anda semua bahwa saya adalah orang yang paling baik di seluruh dunia, paling benar, tidak. Tetapi hidup kita ini adalah terus belajar untuk melakukan firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan. Tidak ada di dalam Alkitab mengatakan bahwa papa harus meninggal di pangkuan kita, tidak. Tetapi itu adalah kerinduan kita. Suatu kebanggaan tersendiri kalau itu terjadi yang saya alami, saudara.
sebagai respek saya, penghormatan saya kepada Papa. Dan setelah Papa tiada, saya memimpin doa dan bersyukur dan mendeklarasikan kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau telah manggil Papa saya, tapi saat ini Engkaulah Papa saya yang sesungguhnya. Saya puas. Walaupun saya kehilangan Papa saat itu, tapi dalam hati saya ada sukacita. Dan sebelum Papa meninggal, kami melakukan perjamuan bersama saudara-saudara, keluarga, mama. Kami melakukan perjamuan seperti benar-benar kepergian Papa itu dipersiapkan, saudara. Ada banyak orang yang di luar sana yang tidak melihat lagi orang tuanya meninggal, tinggal mayat atau tinggal ke kuburan, ya. Tetapi saya bersyukur apa yang kita minta kepada Tuhan, saudara. Ini saya mau sampaikan juga kepada saudara bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan, kerinduan kita, Tuhan menjawab. Tidak ada yang mustahil. Kematian, saudara, tidak ada yang tahu. Tetapi doa saya dijawab oleh Tuhan. Bahwa Tuhan, saya ingin Papa saya Engkau panggil di dalam pelukan saya, karena saya sangat mengasihi dan mencintai Papa saya, saudara. Saya merawat beberapa hari bersama dan saya bersyukur Tuhan baik. Pertahankan kasih-Mu kepada ayahmu. Kasih kita kepada Tuhan, Bapa Yahweh, Elohim kita. Dan kasih kita kepada orang tua kita, ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu. Tuhan memberkati firman ini, dan Tuhan memberkati saudara semua. Biarlah firman ini menjadi rema buat kita semua. Amin.